Foodies yang pernah ke Jogja pasti setuju ya kalau kota pelajar ini emang selalu bikin kangen. Kangen suasananya, kangen warganya, kangen kamu juga. Salah. Maksudnya tuh kangen makanan khasnya Foodies. Sama nih kayak Fadli Faisal Foodies. Kakak kandung Fuji ini ternyata doyan banget makan bakmi Jawa. Tapi syaratnya harus yang otentik. Emang ada ya di Jakarta? Kita cek yuk. Sugeng sonten Foodies, sakniki kulo ajeng maem bakmi Jawa. Nah, kita nih udah nyampe di Jogja. Bercanda deh. Sebenarnya kita lagi di Jakarta, tepat itu di Palmerah. Dan kita lagi mau makan bakmi Jawa Jogja. Langsung aja, let's go. Eits, kalau Fadli coba untuk tipu-tipu kita, tapi rasa makanan yang satu ini mah dijamin no tipu-tipu nih lazis ya. Lihat aja tuh Foodies, antrian aja sampai luar warung. Dimana ada antrian panjang, itu artinya ada makanan yang harganya receh dan rasanya endol. Udah jadi penasaran nih sama proses masaknya nih. Bu, ini kan di sini rame banget, makan emang benar-benar full banget dari tadi orang masuk keluar. Ini lakunya sehari tuh bisa berapa sih, Bu? Untuk porsian ya, kurang lebih kita mie 20 kilo. 20 kilo? Kurang lebih. Saking ramainya, warung bakmi Jawa Jogja Maskus ini harus tutup dulu tuh Foodies dari jam 2 siang sampai jam setengah 5 sore. Ini tuh tutup sementara bukan tanpa alasan, melainkan untuk istirahatin tangan yang goyang terus ngaduk makanan. Pada jadi pengen coba tuh, kayak apa sih rasanya masak pakai wajan dan centong khusus ini? Foodies, ini lumayan berat juga loh. Jadi Bu, ini ada yang goreng, ada juga yang... Kodok. Oh, ini godok. Habis itu ada lagi yang goreng. Bu, saya mau dong Bu, mie godok dan mie gorengnya. Siapin ya Bu ya. Buat makan siang Bu, udah pada lapar tuh, muka-mukanya juga pada lapar. Let's go. Foodies, kita tunggu di meja makan sekarang. Untuk bikin bakmi godok Jawa, langkah pertama tumis bumbu yang sudah dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, lada, dan beberapa bumbu rahasianya dulu nih Foodies. Nah kalau udah harum, orak-arik telur ya, kemudian disusul sama kuah kaldu andalan dari bakmi Jawa Jogja Maskus. Oh iya, jangan lupa ayam suwir ya, juga pakai tomat dan kolnya nih Foodies. Ini emang jadi isian wajib buat bakmi Jawa. Terakhir kita masukin yuk mie kuning yang diproduksi sendiri nih sama keluarganya Maskus. Cakep, ini mie-nya dibuat tanpa bahan pengawet loh Foodies dan setiap harinya selalu buat yang baru. Wah ternyata cukup dimasak sebentar aja nih Foodies, mie-nya udah bisa dipindahin ke piring. Smells good. Nah untuk masak mie dan nasi goreng Jawa sebenarnya sih prosesnya hampir sama kayak mie godok Jawa Foodies. Bedanya kalau menu mie dan nasi goreng ini hanya membutuhkan sedikit air kaldu untuk bantu mematangkan sayur dan isian lainnya. Selain itu air kaldu tuh bikin nasi dan mie-nya nggak terlalu kering Foodies. Semua menu pilihan Fadli udah jadi Foodies. Oke waktunya kita santap, skuy. Kita makan di mana dulu nih? Kita makan yang godok dulu kali ya, yang ada kuah-kuahnya. Masih panas tuh. Segar gitu ya. Sedep. Kuahnya tuh rada asin gitu, buat kalian yang pecinta asin pasti suka. Foodies, kuah bakmi godok yang kental dan gurih ini berhasil menyatukan semua isian bakminya. Lazis. Jadi tuh ya pas masuk mulut nih kita spill ya, kamu dengerin ya. Semua rasanya tuh gak mau saling unggul gitu, pada sopan aja pokoknya di mulut. Nih kita cobain Foodies, ayamnya, ayam kampung. Ini ya. Jadi ayam kampung ini ya, bener-bener meresap banget tadi bumbunya. Kan kalian lihat sendiri kan dimasaknya kayak gimana. Jadi rasanya meskipun kenyal tapi dia nggak hambar. The best. Meskipun ini pakai kuah ya Foodies, tapi mie-nya tuh nggak overcook gitu, benar-benar masih kenyal pas digigit. Tapi jangan habisin dulu mie godoknya Fadli. Cobain juga dong tuh mie goreng Jawanya. Ini jelas banget perbedaannya dari yang mie ini. Dari yang mie godoknya. Yang ini rasanya lebih kuat lagi dan rada manis. Kalau itu kan
rada asin kan. Kalau ini lebih dominan manisnya. Meski dominan manis, tapi manisnya masih di batas normal mie goreng pada umumnya kok foodies. Jadi masih sangat nikmat buat dimakan untuk foodies yang nggak terlalu suka rasa manis. Panggilan nih buat kalian para pecinta pedas. Jangan bingung ya kenapa dari tadi kok nggak lihat ada sambal di meja. Nah, karena sambal emang bukan temennya bakmi Jawa foodies. Mau tahu apa temennya? Yuk coba Fadli kasih tahu foodies. Cus! Di sini tuh nggak nyediain sambal, ya kan Bu ya? Tuh, nggak ada sambal sih. Cuma ada cabai rawit. Dan di Jawa tuh di sini disebut apa Bu? Dimakannya di peletus. Jadi kayak gini guys. Ini ya. Wah, gokil. Ada musik-musik Jawa kayak di Jogja banget di sini. Nah, lebih segar dan mengagetkan kan pedesnya kalau makan cabai rawit utuh kayak begini? Kalau foodies mau yang lebih segar lagi ada. Di sini juga disediain acar nih foodies. Rasa asam dan sedikit manis dari acar jadi bestie yang pas banget buat menu-menu di sini. Menu mie-nya udah, oke saatnya kita move on ke menu nasi. Jadi nasi gorengnya ini lebih lengket gitu. Dan bumbunya manis. Dia rasanya manis guys. Manis tambah cabai biar makin the best. Tuh pedis, cobain rasanya kayak gini. Cabainya juara banget lagi. Satu lagi foodies, bukti kalau makanan yang kita makan itu enak ya kayak Fadli gini nih. Gak sadar tuh suka jaga-jaga sendiri. Foodies sadar gak sih kalau menu goreng di sini tuh mesti pakai piring tapi tetap dialasin lagi pakai daun pisang. Ini karena daun pisang bisa menambah aroma sedap pada makanan kalau kena suhu yang panas foodies. Jadi makin menggugah selera deh tuh makannya. Terus yang bikin makannya makin nikmat lagi nih mau tau apa? Yes, bener banget. Harganya foodies murah alias receh. Bu, untuk harganya berapa nih Bu? Semua menu 20.000. Gimana? Worth it banget lah ya. Atau masih ragu mau datang ke sini? Wah pasti enggak dong foodies. Kalau gitu langsung aja yuk cus ke sini ke Bakmi Jawa Jogja Maskus yang lokasinya dari Jalan Palmerah Barat 4 nomor 22 Palmerah Jakarta Barat. Bukanya dari Senin sampai Sabtu mulai dari jam 11:30 sampai jam 2 siang foodies. Terus dilanjut lagi deh tuh after break bukanya dari jam 4:30 sore sampai jam 10 malam. Tapi jangan coba-coba datang di atas jam 7 malam ya foodies. Soalnya tuh jam 7 malam aja kadang udah habis ludes. Dan jangan lupa saksikan terus Makan Receh, Menu Receh, tapi rasa nggak recehan. Kita mau lanjut makan dulu. Foodies, ada cowok ganteng nih lagi jalan-jalan di Gang Senggol. Nyari apaan sih Bang Randy? Kalau nyari jodoh mah Foodies juga udah siap lahir batin kok tuh. Nggak usah jauh-jauh. Kira-kira tempatnya di mana ya? Emang ya, Gang Senggol aja tuh jajanan pasti enak-enak. Misi Bu, saya mau nyari tempat jajanan namanya Bang Iwan. Di sebelah mana ya? Yang jalan Cilung ya? Iya betul. Oh, di sebelah sini Pak. Di Sebelah sana? Iya. Terima kasih ya. Ternyata jauh-jauh ke Gang Mandala Utara 3 Tomang Jakarta Barat ini mau cari cilung Bang Iwan toh. Katanya foodies sehari bisa menghabiskan 150 hingga 200 tusuk. Widih, beneran sebanyak itu? Cis kita kepoin bareng-bareng yuk. Ini apa Bang? Itu pangsos. Pansos. Pansos itu apa sih Bang? Pangsit sosis. Pangsit sosis. Iya. Boleh saya lihat Bang ya? Boleh. Oh, foodies. Jadi di dalamnya itu ada sosis, terus di luarnya ini pangsit ya, Bang? Ya udah Randy, pertama kita bikin cilungnya dulu ya. Nah, sebelum masak-masak foodies, seperti biasa kita intip dulu bahan-bahannya skuy. Simple banget loh. Ada adonan cilung yang terbuat dari tepung sagu dan tepung tapioka, kemudian ada bumbu bawang dan saus pedas. Ya udah cus Bang, sebelum Randy yang bikin, contohin dulu kali caranya kayak gimana ya. Sekalian, foodies kan juga kepengen nih kursus virtual juga. Fokus ya foodies. Diapain tuh Bang? Ini digulung. Wah, coba Bang, lihat Bang.
Foodies, jadi tadi tepungnya adonan itu digulung jadinya seperti ini. Bang, saya penasaran bang. Saya cobain boleh kan? Boleh, boleh. Ayo gas kan Ren bikin cilungnya. Kalau berhasil nanti lumayan kan bisa jadi karyawannya Bang Iwan. Canda. Wow. Terus digulung ya bang? Nah setelah ini langsung digulung ya guys. Tuh. Ah bang, nggak jadi bang. Oke. Duh, kok bentuknya kayak permen gitu sih Ren? Nggak apa-apa deh, namanya juga baru percobaan pertama ya Foodies. Jangan patah semangat. Ayo dong, tunjukin tuh ke Foodies kalau kamu juga bisa. Yuk, bisa yuk. Foodies, mudah-mudahan ini jadi Foodies. Oke, coba kita gulung. Susah juga ternyata buatnya. Ini udah kedua kali loh. Wah, percobaan kedua ternyata gagal juga dong Foodies. Ups, kayaknya kamu butuh kursus again deh nih sama Bang Iwan. Ternyata Foodies bikin cilung itu butuh keahlian khusus juga loh. Iya, nggak segampang yang kita lihat, Tadi tangannya harus kena ini. Oke, Foodies panas Foodies. Oh, terus panas Foodies. Oh, mudah-mudahan ini jadi. Oke, terus diperas ya bang. Oke. Nah, jadikan urip. Foodies, ternyata saya bisa. Anyway, selain tepung sagu dan tepung tapioka, adonan cilung ala Bang Iwan ini juga dicampur dengan kaldu bubuk, telur, dan juga sedikit mentega. Nah, ditambahkan mentega ini tujuannya agar tekstur cilungnya lebih crunchy ketika dimakan. Oke deh, setelah proses goreng, step selanjutnya kita tambahin bumbu bawangnya juga ya. Jadi caranya adalah setelah seperti ini, nah dimasukin ke dalam sini. Terus dibumbuin semuanya. Oke. Sampai merata Foodies. Harus merata dulu baru bisa dimakan. Oh ya Foodies, ngomongin bumbu bawang nih, di sini tuh ada dua macam nih Foodies, yakni bumbu bawang rasa asin gurih dan bumbu bawang pedas. Jadi disesuaikan aja sama selera ya kalau jajan di sini. Nah, spesialnya bumbu bawang ini asli racikannya Bang Iwan langsung loh. Jadi dipastikan nggak ada tuh di tempat lain. Wih, mantul. Baunya enak banget nih bang. Abang tolong buatin saya 10 lagi ya bang ya. Sama ini bang. Tolong buatin saya 5 ya bang. Ya, saya tunggu di sana ya bang. Gimana Foodies? Baru satu menu aja udah bikin ngiler banget kan? Apalagi kalau ngeliat yang satu ini nih, pansos alias pangsit sosis. Wih, bikin kesemsem oi. Kalau biasanya pangsit dimakan bersama bestinya si mie ayam, nah di sini pangsitnya temenan sama sosis. Proses buatnya gampang banget Foodies, tinggal digoreng aja. Tapi ingat, gorengnya kudu dengan api kecil ya, agar matangnya sempurna alias nggak pakai gosong. Terus tambahin itu pakai saus tomatnya, cus bisa banget nih ya jadi referensi camilan keluarga. Kalian lihat kan anak-anak di belakang ini. Rasanya seperti aku lagi nostalgia zaman-zaman SD dulu, jajanan-jajanan seperti ini. Tuh, rame banget kan? Tuh. Yuk Foodies, kita cobain cilung ini yuk. Pedes, kenyal-kenyal gitu, enak. Cilung itu mirip kayak cireng, cuma bedanya dia lebih basah daripada cireng. Jangan kaget pedas ya Randy, emang racikan Bang Iwan ini memiliki rasa pedas yang super hot. Pokoknya buat yang nggak pro pedas, pilih rasa asin gurih aja ya, lebih aman kok di lambung. Jadi rasanya pedas, terus ini bumbu bawangnya berasa banget Foodies. Ini kayaknya bisa habis sih buat aku. Foodies, enak banget ini. Wih, endul kan Randy, bumbu bawang ini emang endes banget loh karena terbuat dari bawang merah dan bawang putih plus dicampur dengan tepung roti. Jadi nih selain harum dari bawang, tekstur garingnya juga kentara banget Foodies, mantul.
Ayah Randy, kalau pangsit gorengnya gimana tuh rasanya? Cobain juga yuk. Enak. Enak. Jadi sosisnya itu berasa banget. Pas masuk di mulut, rasanya itu pedes-pedes. Terus kenyal-kenyalnya dari sosisnya itu. Kriuk-kriuknya dari pangsitnya. Memang ya bener-bener orang Indonesia itu kreatif, sumpah. Duh, langsung kepengen jajan gak sih ngeliatin Randy makan, foodies? Cus langsung datang ke sini ya, Cilung Bang Iwan. Selain endul, tentunya murmer juga. Ya dong, namanya juga makan receh. Modal 1.000 nih foodies, kita udah bisa jajan di sini. Serbu. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Kulineran ayam bakar atau jagung bakar pasti foodies hafal banget dong sama rasanya. Kedua menu ini emang gak pernah absen ya kalau lagi ngomongin bakar-bakaran. Mau jagung bakar kek, ayam bakar kek, dua-duanya mah fix and best. Tapi kalau dicampur ini, nah kira-kira rasanya malah failed gak ya? Bentar-bentar, ayam sama jagung dicampur gitu? Waduh, gimana tuh ya? Foodies, di sini tuh ada menu namanya ayam jagung. Unik banget nggak sih? Jadi ini kita bakar ayamnya, terus dikasih jagung. Kayak gini nih. Gak gitu Kak Julia cara masaknya. Nah terus gimana Mas? Nah maksudnya ayam jagung itu nanti ayamnya dibakar dulu, diolesin bumbu jagung, baru nanti kita kasih taburan jagung bakar. Gitu, yaudah langsung kita bikin aja. Oke. Gimana nih? Tunggu sampai kering. Wih, idenya perlu diacungi jempol nih foodies. Kalau perlu 4 jempol lah ya. Oles. Meskipun baru buka usaha ayam bakar sejak tahun 2021, warung yang satu ini termasuk pelopornya nih foodies. Dimana lagi coba nemuin ayam bakar bumbu jagung yang beneran pakai jagung, bukan cuma bumbu tabur kaleng-kaleng foodies. Nah daripada makin penasaran, pantengin terus ya cara bikin ayam bakar bumbu jagungnya. Skuy. Nggak beda jauh nih dari ayam bakar lainnya. Sebelum dibakar, ayamnya udah dimasak dulu pakai bumbu kuning. Makanya dibakarnya cukup 15 menit aja. Sambil dibakar, sambil dioles foodies. Saus olesannya ini nih yang jadi kunci kelazizan dari ayam bakarnya. Nah foodies, sini aku mau ngasih olesannya saus racikan khusus yang di dalamnya ada jagung ya? Iya betul. Jadi ini tuh jagungnya di blender atau? Bukan saus biasa, saus ini berasal dari jagung yang dihaluskan. Ini nih baru the real bumbu jagung, ya nggak? Nah sambil nungguin ayam bakar kita jadi, kita bakalan masak untuk kondimennya nih Kak. Oh. Nah ini kondimen kita adalah jagung pipilnya. Oke. Jadi caranya adalah tinggal ditumis saja, kita campurin dengan bumbu oles tersebut yang tadi ya. Udah diolesin pakai bumbu jagung, ayam bakarnya juga bakalan disiram tuh pakai saus dengan topping jagung pipilnya foodies. Jagungnya udah double-double kayak begini, wah endesnya jadi makin gak tuh? Selain ayam bakar, di sini juga tersedia beragam sate-satean khas angkringan yang pastinya juga diolesin sama bumbu jagung. Udah deh, daripada lama langsung yuk kita kepart icip-icipnya. Skuy, capcus! Nah foodies, akhirnya nih jadi juga nih ada ayam bakar bumbu jagung, dan yang juga unik di sini ada beragam sate-sateannya. Mulai dari sate telur, sate kikil, sama ada kepala ayam, dan ini nih yang jarang banget ada di mana-mana. Sate jengkol. Bingung nggak sih ada sate jengkol pakai bumbu jagung? Ini nih baru definisi komplit pakai banget. Mulai dari paket ayam bakar bumbu kremes 1 ekor, topping jagung pipilnya yang nggak pakai pelit samsek, satenya yang macam-macam, sampai yang paling penting nih buat orang Indonesia alias sambal, ada semuanya foodies. Nah ini foodies, jadi masih kelihatan banget nih bumbu-bumbu jagungnya nempel. Kita cobain ya. Jadi karena ada olesan bumbu jagungnya itu tadi, ayamnya terasa manis di luar, cuma nggak yang manisnya overpowering, masih ada rasa gurih. Dan juga aku nggak tahu nih, padahal belum dicocol sambal, tapi udah ada kayak ada pedes-pedesnya dikit gitu. Dan juga tekstur ayamnya nih lembut banget nih foodiesnya. Nggak cuma rasa bumbu jagungnya aja yang nendang, ditambah nih sensasi jagung pipilnya yang begitu kegigit, auto pecah di mulut. Aduh dijamin deh nggak bakalan berhenti ngunyah. Ini aja belum pakai sambalnya, kebayang dong begitu dicocol bakal sepecah apa rasanya?
karena jagungnya tuh manis, kecampur sama sambal koreknya yang berasa banget, bawangnya gurih, terus pedesnya juga masih tolerable. Ini tuh beneran pas banget foodies. Sambal korek atau sambal bawang yang disiram minyak panas nih foodies emang fix nggak pernah salah ya. Buat temenin makan pakai lauk apapun selalu cocok banget sama gurih dan pedasnya dari ini sambal. Definisi kenikmatan yang hakiki. Eits, ayam bakar bumbu jagungnya udah disikat, masa sate-sate ini dianggurin doang? Biar nggak bosen, pilihan sate di sini lumayan beragam dong foodies. Ada sate telur puyuh, kepala, kikil, dan juga jengki alias jengkol. Nah foodies, jadi itu dibakar, jadi teksturnya tuh belum begitu lembut, cuma kalau kita rasain itu aroma bakarannya berasa banget dan bumbunya agak mirip bumbu bacem. Jadi aku bingung karena dia pakai jagung tapi rasanya kayak bacem. Ini lebih enak kayaknya kalau kita kasih sambal di atasnya nih ya, biar makin lagi. Duh, emang ya kalau udah ketemu sama bumbu jagung khas warung ini gak ada yang gagal tuh foodies. Seendes apa? Mending langsung buktiin aja. Mau datang siang, sore atau malam aman. Soalnya udah buka dari jam 11 pagi sampai setengah 9 malam. Nah, buat foodies yang pengen penasaran gimana sih rasanya ayam bakar dikasih bumbu jagung yang beneran jagung, itu bisa datang ke ayam bakar jagung di Cipondo, Tangerang. Dan harganya juga mulai dari 12.000 doang. Nunggu apa lagi? Cuma di makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies yang lagi bosan sama rutinitas, mending healing aja skuy sama makan receh. Cara tiap orang buat refreshing kan beda-beda ya foodies. Nah kalau aktor ganteng kayak Zidni Adam kayak begini, apa healingnya hujan-hujanan nih? Tapi karena cuaca lagi nggak mendukung, ya nggak usah worry. Mending main sambil makan enak aja, cus! Foodies, ketemu warkop nih, pinggir sungai warkopnya. Wah, ternyata di dalamnya ada mainan mancing juga. Tapi mancing boneka foodies. Berhubung hujan nih, kita rubah nih. Jangan mancing ikan dulu, mancing boneka dulu. Oke, kita cobain ya. Wih seru banget ya foodies, tempat ini namanya Warkop Bege. Terletak di pinggir sungai dan punya mesin capit. Cie, bisa mancing boneka nih. Zidni gak mau kalah juga nih sama adik yang berhasil dapet nih foodies. Masukin koinnya yuk, kita mancing dulu. Ke kiri Dor. Foodies, dapet foodies. Nah, dapet. Ternyata nggak sesusah yang kita terpikirkan, foodies. Wah juara, nggak dapet ikan, boneka nggak apa-apa lah ya buat oleh-oleh untuk ayang. Mantep, jadi nggak bete lagi kan? Udahlah, foodies. Kayaknya 2 kali gagal, tapi 1 kali berhasil foodies nih. Tuh, waktunya kita ngopi. Ya, kita ngopi sambil makan cemilan, foodies. Langsung aja. Jadi saatnya ngopi-ngopi and ngemils yuk biar makin chill. Ngopi di warkop pas hujan-hujan jodohnya sih pas banget pakai roti panggang. Selain roti, ada menu favorit dari warkop ini nih foodies, yakni pisang bakar dan ketan susu. Let's go, kita ikut bikin yuk. Bikin tansu alias ketan susu dulu nih. Ketan putih dikukus pakai garam dan daun pandan sampai matang. Nah kalau ada aroma-aroma daun pandan kayak begini sih foodies, bikin selera makan jadi meronta-ronta ya. Apalagi pas cuaca lagi adem. Wah makin-makin deh tuh perut minta diisi. Next ada pisang bakar. Yang dipakai pisang uli ya foodies. Nggak boleh sembarangan milih pisangnya juga. Harus yang matangnya pas. Kalau kematangan pisangnya nanti terlalu lembek dan nggak cocok tuh buat dibakar. Sip, setelah dibakar dengan margarin sampai warnanya udah berubah and smells so good, pisangnya dikasih parutan keju, coklat, dan kental manis. Oke, foodies. Ini rotinya udah siap nih. Kita siap-siap mau bikin roti panggang, foodies. Oke, sambil nikmatin view sungai itu loh. Ibu nggak pernah stres dong, Bu, ngeliat sungai aja kalau stres gitu ya, Bu? Lumayan nih sambil asik. Asik. Pantesan si ibu ini mukanya seger terus, foodies ya. Dapur fancy mah kalah sama dapur di sini foodies. View-nya aja langsung ke sungai gitu loh. Jadi makin seru nih ngepanggang rotinya. Lagian bikinnya juga no ribet-ribet klub. Tinggal diolesin margarin, tunggu sampai 2 menitan sampai warna rotinya mulai berubah. Dapat ikan apa, Bu, kalau mancing? Macam ada lele juga kali. Oh, ada lele juga. Saya nggak ngeratin ikannya sih, Oh. ngeratin orang yang ngopinya. Ya.
Itu boleh tuh Foodies tuh, iya benar. Namanya orang dagang ya, dagang kopi. Jadi merhatiin kopinya, bukan merhatiin hasil pancingnya Foodies. Iya benar tuh. Rotinya udah jadi tuh ngomong-ngomong. Oke, next kita kasih selainya ya. Ada selai kacang dan selai nanas. Nah, setelah itu dikasihin si kental manis dan juga taburan keju. Nah, ini dia Foodies. Udah jadi roti bakarnya. Oke Foodies. Oke deh Foodies, jadi semua nih jajanan kita. Kali ini kita makan with the view. Mantap. Enak sih ibu ini bikinnya Foodies. Selai kacangnya berasa banget. Terus juga kejunya banyak. Kejunya bisa request banyak loh. Terus minta susu tadi juga saya dikasih gitu. Jadi biar makin manis dan bergizi gitu Foodies. Walaupun dipanggang pakai alat seadanya, rasanya lazis banget. Roti yang lembut jadi makin berasa tuh Foodies dengan olesan selai rasa kacang yang bikin gurih. Selain itu, Zidni juga pakai yang selai nanas nih. Rasanya makin lazis karena asam nanasnya bercampur dengan kental manis dan keju. Melted banget di mulut. Nah Foodies, ini enak Foodies. Jadi karena selain buah, ini selain nanas ini, nah nanas itu kan ada asam-asamnya gitu Foodies ya. Terus dicampur sama gurihnya keju, terus manisnya susu gitu Foodies. Aduh Foodies, sumpah ini kalau di mulut tuh kayak ngunyah surga Foodies rasanya. Enak Foodies. Oke, next kita cobain yuk pisang bakar Rizky. Manis. Pisangnya enak, pisangnya manis ini. Karena biasanya kan ada pisang yang belum matang gitu. Ini matang pisangnya, manis. Campur lagi tambah gurihnya keju, terus manisnya coklat, tambah susu lagi. Foodies, ini kurang bergizi apa lagi? Ada buah-buahan, ditambah sama susu gitu kan, sama keju. Ini enak banget Foodies. Pantesan bisa milih pisang yang pas ya Foodies. Ternyata pisangnya diambil dari kebun sendiri. Tekstur pisangnya lembut dan juga nggak bergetah. Rasa pisang uli yang udah manis, aroma bakarnya tuh nyambung banget dengan campuran topping susu dan coklatnya sih Foodies. Yaudah nggak pakai lama, yuk kita cobain menu ketiga, ketan Katanya menu susunya. spesial kata ibunya. Takis. Ini tekstur ketannya itu tuh, lihat Foodies ya. Jadi dia nggak keras Foodies. Kan biasanya ada ketan tuh yang 1 biji, 2 biji tuh keras gitu. Ini enggak, ini lembut ketannya Foodies, lembut. Ya ampun. Terus ditambah sama keju sama coklat gitu loh. Nah, ini memang keju sama coklatnya mungkin nggak terlalu banyak ya, supaya kita tuh nggak terlalu enak sama manis gitu Foodies gitu. It's ketannya pulen dengan rasa gurih dan manis. Gak heran ya kalau tansunya jadi favorit di sini. Ditemenin kopi hitam makin jos sih. Porsinya segini ternyata bisa bikin kenyang pakai banget. Wah, bisa jadi pilihan buat nyemil siang atau sore ya Foodies. Saya kan tadi nggak jadi mancing ikan tuh, jadi mancing boneka Foodies. Dapat lagi. Nah, bagi Foodies yang mau bawa keluarganya, bawa anaknya, bawa istrinya, mampir aja ke warung ini Foodies. Dijamin anteng anaknya karena ada mainannya, enak Foodies. Jadi nggak boring Foodies gitu. Pokoknya Jakarta rasa puncak lah Foodies ya. Foodies kalau mau ikut healing pinggir sungai sambil main capit boneka, Foodies bisa nih datang ke Warkop Bege di Jalan Administrasi Negara 1 Petamburan, Jakarta Pusat. Bukanya setiap hari dari jam 7 sampai jam 10 malam. Harga mah nggak usah ditanya, jaminan receh, mulai dari 5.000 aja gitu loh. Berangkat! Nah ini nih Foodies nih ya, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan Foodies. Ya, mantap. Kita lanjut lagi makan.